Halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu cara setting Memo Play agar lancar dan tidak nge-lag pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di sini kita bakal setting terlebih dahulu di luar Memo Play-nya. Nah, jadi kalian silahkan cari icon memo di desktop kalian. Jadi ini dia untuk icon memonya. Kalau sudah ketemu, kalian bisa klik kanan pada iconnya, kemudian pilih Open File Location. Kemudian nanti bakal otomatis kepilih yang namanya memo. Jika sudah, kalian bisa klik kanan pada memo, lalu pilih properties. Kemudian di sini kalian bisa pergi ke tab compatibility, lalu centang disable full screen optimization, lalu change high DPI settings, kemudian centang override high DPI, kemudian pilih yang application. Jika sudah, klik OK, apply, dan OK. Kemudian di bagian atas, ini ada suatu kotak tempat alamat memo kita itu berada. Jadi kita bisa klik untuk kotaknya, kemudian nanti kita bakal copy untuk alamat memo kita guys. Jadi klik kanan, pilih copy, kemudian untuk file explorer-nya kalian bisa close. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita perlu cari di menu pencarian Windows, ketik yang namanya Graphics Settings. Kemudian kalian bisa buka Graphics Settings. Kemudian di dalam Graphics Settings, di sini kita bisa klik Browse. Kemudian kalau sudah kebuka untuk alamatnya ini, untuk kotaknya, kalian bisa klik untuk di atas sini, lalu kalian bisa pastekan untuk alamat memo yang sudah kita copy tadi. Dengan cara klik kanan, paste, lalu enter. Dan nanti kalian bisa langsung pilih yang namanya memo. Jika sudah, kalian bisa klik add. Kemudian nanti kalian bisa pilih untuk memo app player, kemudian klik options, kemudian kalian bisa pilih yang high performance. Jika sudah, klik save. Lalu, untuk tambahan saja, kalau kalian di Windows 11, di paling atas kalian bisa klik Change Default Graphic Settings. Kemudian kalau ada fitur bernamakan Hardware Accelerate GPU Scheduling, ini bisa kalian nyalakan atau on-kan, karena fitur ini sangat bagus untuk emulator dan juga sistem tercinta kita. Nah, kalau kalian tidak menemukan fitur yang satu ini, nggak usah khawatir, karena fitur ini hanya tersedia di berbagai pengguna GPU yang tertentu. Kemudian, untuk optimization for window games, ini kalian bisa matikan atau off-kan. Nah, kemudian bagi kalian yang pengguna Windows 10, kalau semisal di bagian atas ada fitur Hardware Accelerate GPU Scheduling, seperti ini, nah kalian itu juga bisa langsung nyalakan. Nah, jika sudah selesai untuk settingsnya, kalian bisa close. Nah, kini kita bakal langsung setting di dalam emulator memonya. Jadi kalian bisa langsung buka untuk memonya. Dan di sini untuk gua itu Memo Play 9 atau menggunakan Android 9 ya, kalau nggak salah. Oke, jadi di sini tinggal kalian tunggu aja ya sampai emulator memonya selesai loading. Oke, kalau sudah selesai loading, kalian bisa fokus ke kanan pojok atas. Kalian bisa klik 3 garis ini, lalu pergi ke Sistem Info. Kemudian di sini gua pengen pastiin aja untuk bagian VT fitur, ini dia di kategori sistem diagnostik. Kemudian di opsi VT fitur, ini pastikan sudah tercentang dan keterangannya itu adalah support enabled. Bagi kalian yang masih silang atau silang berwarna merah, kemudian keterangannya itu adalah mati atau disable, kalian bisa langsung nyalain terlebih dahulu fitur VT yang satu ini. Nah, cara menyalakannya itu lewat BIOS, dan untuk panduannya kalian bisa tonton di video ini. Jadi di video tersebut gua sudah jelasin bagaimana cara menyalakan fitur VT pada CPU kalian. Dan pastinya untuk caranya itu lewat BIOS. Jadi bagi kalian yang mau menonton, untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi kalau kalian sudah menyalakan untuk fitur VT-nya, kalian bisa ke 3 garis ini di kanan pojok atas, kemudian pilih Settings. Kemudian di sini kita bakal langsung aja. Jadi di bagian atas, kita masih di kategori Engine. Di sini ada Preset Settings dan Customize. Nah, jadi di sini kita langsung aja pilih yang Customize.
Kemudian di kotak CPU, kalian isi jumlah core pada CPU kalian. Contoh semisal gua di sini untuk CPU gua sendiri memiliki 6 core 12 thread. Jadi mana core gua itu ada 6, jadi gua bakal isi 6 di kotak CPU. Kemudian kalau semisal kalian memiliki 2 core 4 thread, nah itu kalian bisa isi angka 2. Kemudian kalau kalian semisal 4 core 4 thread, nah itu kalian isi angka 4 dan seterusnya. Kemudian untuk RAM, di sini gampang banget untuk menentukan atau mengisi kotak RAM yang satu ini. Caranya adalah kalian cari terlebih dahulu RAM kalian itu berapa gigabyte. Kemudian jika sudah, kalian bisa langsung ubah ke dalam bentuk megabyte atau MB. Kemudian kalau sudah juga, kalian bisa langsung bagikan 2 atau dibagi 2 dan itulah untuk hasilnya. Contoh di sini gua memiliki RAM 16 GB. Kemudian kalau diubah dalam bentuk megabyte menjadi 16.384. Kemudian kalau gua bagi 2 hasilnya adalah 8.192. Nah, jadi makanya di sini gua isi 8.192 megabyte. Jadi kalau kalian bingung untuk list RAM-nya, di sini gua bakal tampilkan di layar aja ya. Jadi kalian bisa cari sendiri RAM yang sesuai dengan yang kalian miliki. Kemudian kalian tinggal bagi 2 aja guys. Dan itu adalah hasil untuk kalian masukkan ke kotak RAM ini. Kemudian kita bakal lanjut ke render mode atau mode render. Nah, untuk mode render di sini ada dua. Yang pertama OpenGL dan yang kedua DirectX. Nah, jadi di sini gua nggak bisa bilang mana yang bagus dan juga mana yang jelek, karena di sini kalian harus bisa ngetes terlebih dahulu ya untuk di bagian mode render. Jadi di sini kan ada OpenGL. Nah, kalian bisa pilih terlebih dahulu nih OpenGL. Kemudian kalian bisa klik OK, lalu restart memu kalian. Kemudian kalian coba untuk memainkan game favorit kalian di emulator memu. Kalau semisal game kalian itu tiba-tiba nge-crash, nge-freeze, atau nge-black screen, nah kalian coba ubah untuk mode rendernya menjadi DirectX atau DirectX. Kemudian kalian bisa untuk OK, lalu restart memu kalian, dan kalian coba mainkan game kalian lagi. Kalau semisal lancar, berarti memang cocoknya memakai DirectX, dan begitupun sebaliknya. Oke, kemudian kita lanjut ke root mode. Root mode ini kita matiin aja karena ini nggak ada kaitannya. Nah, kemudian kita geser ke sebelah kanannya yaitu GPU Memory Optimization. Nah, untuk GPU Memory Optimization, di sini mending kita matiin dulu guys, atau kita off kan, karena kalau gua lihat itu di deskripsinya itu katanya mengurangi runtime GPU memory usage. Nah, kalau menurut gue sendiri secara pribadi, em, apa namanya, aktivitas GPU itu sangat dibutuhkan oleh emulator memu yang satu ini. Bukan cuma prosesor atau CPU kita, melainkan juga GPU atau VGA kita. Jadi makanya untuk GPU Memory Optimization kita harus matikan atau off-kan terlebih dahulu. Kemudian di sini ada ASTC decode atau decode, ya dimana ini kalian bisa pilih karena ini akan mengimprove performa di dalam game kalian. Kalian bisa pilih, tapi gue di sini bakal tinggalkan auto saja karena auto sudah paling baik. Kemudian selanjutnya ada ASTC Cache. Ya dimana ini tuh ASTC Cache ini jangan dinyalakan, meskipun kalau di deskripsinya itu akan mengoptimalkan game kalian yang nge-lag, cuman ini jangan dinyalain. Karena gua kalau nggak salah denger, kalau kalian nyalain ASTC Cache itu nanti bakal menghapus atau kayak membersihkan seluruh penyimpanan memu dan nanti hasilnya save-savean game di dalam emulator memu kalian bakal hilang. Jadi jangan dinyalain atau tinggalkan off saja. Jangan dinyalain untuk ASTC Cache. Nah, kalau sudah selesai kita bakal pindah ke display. Nah, untuk display di sini pastinya kalian pilih yang tablet. Kemudian ini ada resolusinya, kalian bisa pilih. Nah, jadi gua bakal pilih yang 1080. Nah, kalau semisal kalian main game kalian di emulator memu dan masih nge-lag, atau masih lemot, atau patah-patah, kalian coba turunin resolusi kalian. Contoh dari 1080 menjadi 720. Atau mungkin dari 1080 menjadi 900, kemudian kalian coba lagi. Kalau masih nge-lag atau patah-patah, kalian coba jangan main
game kalian di emulator Memu dalam keadaan full screen. Jadi kalian jangan main emulator Memu dalam keadaan full screen. Kemudian di bawah sini ada frame rate. Jadi frame rate ini 60 fps sudah baik banget. Tapi kalian bisa pilih high frame rate mode kalau semisal kalian mau lebih di atas 60 fps. Cuman menurut gua itu 60 fps sudah bagus banget guys. Udah minimalnya tuh bagus banget. Kemudian ini ada anti flickering. Jadi ini kalian bisa nyalain aja atau on kan. Kemudian ini ada Discord Live. Mungkin ini jangan karena takutnya menambah resource yang lebih ya pada memu kalian. Nah, kemudian kalau sudah selesai, ini juga udah selesai semua sih. Jadi kita itu hanya men-setting beberapa di kategori engine dan juga display. Dan jika sudah selesai, kalian bisa klik OK. Lalu kalian bisa pilih Restart Now. Nah, nanti emulator memu kalian bakal ke restart terlebih dahulu guys. Untuk mengeluarkan efek-efek baru nih guys ya, biar semua pengaturan itu ke apply. Oke, jadi di sini untuk emulator memunya sudah kebuka. Jadi seperti biasa kita nunggu dulu ya loadingnya selesai. Nah, kalau sekiranya sudah selesai untuk loadingnya, kalian bisa langsung coba aja memainkan game favorit kalian di dalam emulator memu yang satu ini. Contoh semisal gua bakal main Hawk dan kita bakal tes. Jadi ini adalah game pesawat-pesawatan kalau kalian tahu. Jadi kalian bisa langsung aja tes memainkan game favorit kalian di dalam emulator memu. Jadi kalian bisa tes terlebih dahulu apakah lancar atau justru sama aja. Karena di sini gua ada beberapa settingan yang optional yang bisa kalian ubah lagi sih kalau masih nge-lag. Nah, jadi seperti ini untuk gamenya. Oke, kita ambilin dulu. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi mungkin udah cukup kali ya. Ini pesawatnya, terus ini ada apa sih? Ya gitu. Nah, jadi kalau semisal kalian masih nge-lag, di sini ada beberapa optional dari gua. Jadi kita balik lagi ke settings. Nah, jadi di bagian engine, kalau semisal kalian masih nge-lag ya untuk emulator memunya, kalian coba turunin CPU kalian guys. Jadi yang sebelumnya kalian isi angka 4, coba kalian turunin ke angka 3 atau mungkin 2. Nah, semisal gua dari 6 menjadi angka 5 atau mungkin menjadi angka 3. Kemudian kalau kalian juga masih nge-lag, kalian coba menyalakan GPU Memory Optimization. Jadi kalian ini bisa kalian nyalain untuk GPU Memory Optimization. Kemudian yang ketiga, kalau kalian masih nge-lag, kalian coba matiin anti flickering guys. Kalian matiin. Nah, jadi seperti itu, hanya ketika settingan yang harus kalian ubah. Kalau semisal masih nge-lag, kalau udah nggak nge-lag ya nggak usah diubah lagi guys. Jadi yang tadi itu yang ketiga setting itu, yang pertama di bagian performance, yang CPU, yang kedua GPU Memory Optimization, dan yang ketiga anti flickering itu kalian harus ubah, dan itu optional ya, oke? Oke, jadi video tentang cara setting memu play agar lancar dan didengar pada episode itu sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan makasih banyak kepada teman-teman sudah subscribe, like, dan share video ini, oke? Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!